الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Salawatu Rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kaum muslim muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menambahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, memberkahi nikmat-nikmat tersebut untuk kita sekalian, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk bisa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nikmat kita ditambah terus mencapai nikmat yang sempurna, kenikmatan yang tidak akan terputus, yaitu di surga kelak. Allahumma amin. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Mukaffiratul Dzunub wal Khataya, yaitu pelebur dosa-dosa masuk kepada penggugur dosa yang terdapat di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau, yaitu masuk pada poin yang ke-11. Di antara penggugur dosa-dosa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata penulis di sini rahimahullahu ta'ala, as-salawatul khams tukaffirul khataya wa taghsiluha, yaitu bahwasanya salat 5 waktu itu bisa menggugurkan dosa-dosa, bisa membersihkannya. Begitu pula bisa mengangkat derajat manusia dan menambahkan pahala. Di antara dalil yang dibawakan oleh penulis di sini, yang pertama adalah hadis dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mathalus salawatil khams kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sungai yang mengalir deras di depan pintu rumah kalian. Seperti apa? Seperti sungai begitu, Pak. Ya. Yang bersih, yang jernih, ya. Ada di depan rumah. Yaghtasilu minhu kullu yawmin 5 marrat. Kemudian dia mandi di sungai tersebut setiap hari sebanyak 5 kali. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Maka hadis ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya sholat 5 waktu itu bisa mencuci dosa-dosa manusia. Ya, seperti sungai yang ada di depan rumah kita. Mandi di situ 5 kali. Maka apa? Di dalam riwayat, apakahnya fahal, ya, apakah ada dosa-dosa lagi yang tersisa? Gitu. Apakah ada kotoran yang tersisa? Kalau seperti itu, ya.
Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana dosa itu bisa tercuci dengan apa? Kita melaksanakan sholat 5 waktu. Dan ini hadis ini juga mengisyaratkan bagaimana Islam adalah agama yang mendorong kepada kebersihan. Ya. Mandi, ya, kalau kita sering mandi maka akan semakin apa? Semakin bersih. Kemudian selanjutnya hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza junibal kabair." Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang ada di antaranya. Salat 5 waktu, ya. Subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Nah, ketika misalnya kita dari subuh, ya, salat subuh sekarang, Pak, maka antara isya semalam dengan subuh sekarang itu bisa digugurkan. Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? As-salawatul khams, salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, bisa mukaffaratu ma bainahunna, menggugurkan dosa-dosa yang berada di antara keduanya. Tapi syaratnya apa? Idza jatanabal kabair, selama dosa-dosa besar dijauhi. Ya. Artinya ini kaidah bahwasanya dosa-dosa yang bisa digugurkan di sini adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar maka tidak cukup dengan kita sholat, ya. Tidak cukup dengan kita Jumatan, tidak cukup dengan kita puasa Ramadan. Kalau dosa besar, ya tidak bisa apa? Dihapuskan dengan ya secara total, tidak bisa. Dengan kita sholat, puasa Ramadan nggak bisa, Pak. Ya. Maka ini menunjukkan bahayanya dosa-dosa besar. Apa itu dosa besar? Al-kabair, ya, dosa-dosa besar adalah dosa-dosa yang ada ketetapan hukumannya di dunia atau ada ancaman di akhirat. Ya. Jadi dosa atau maksiat yang ada ketetapan hukumannya di dunia atau ada ancaman di akhirat. Maka ini termasuk dosa besar. Jadi ketika ada maksiat, kemudian ada ketetapan hukumannya baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Contohnya misalnya mencuri, ya. Ada ketetapannya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri wanita, maka potonglah tangannya. Ada hukuman ketetapan di Al-Quran, di dunia. Ya. Atau misalnya zina, ya. Maka ada perintah, ya, untuk dirajam. Kemudian misalnya dosa qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang lain berzina, ya, tapi tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Jadi kalau kita mengatakan fulan berzina dengan fulanah atau yang semana itu, misalnya artis fulan dengan fulanah selingkuh, mana berzina, ya, kita gosipkan, berarti kita terkena dosa qadzaf, termasuk diantara 7 dosa yang membinasakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fajliduhum tamanina jaldah, pukul mereka 80 kali pukulan. Karena ada ketetapan hukuman di dunia, berarti ini termasuk dosa besar, jangan dianggap remeh. Ya. Atau ada ancaman di akhirat, baik itu adab kubur, ya, atau misalnya ada ancaman di padang mahsyar nanti. Allah nggak akan melihat dia, Allah tidak akan, ya. Misalnya salatun, ada 3 golongan manusia
yang Allah tidak akan melihat mereka, tidak akan mensucikan mereka, tidak akan mengajak bicara mereka. Berarti ini dosa besar. Atau misalnya nanti di padang mahsyar orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka emasnya, peraknya itu akan menjadi lembaran-lembaran, kemudian akan ditempelkan di tubuhnya, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, disetrika dengan dengan emas peraknya tersebut. Waliyatubillah. Atau misalnya ada ancaman laknat, Allah melaknat misalnya orang yang menisbatkan dirinya bukan kepada ayah kandungnya, atau sebaliknya misalnya mengadopsi anak, dibilang ini anak saya padahal bukan, berarti ada situ ada ancaman, atau ancaman neraka. Ancaman apa? Neraka. Maka ketika dosa tersebut ada ancaman di akhirat, berarti termasuk dosa besar. Maka kita harus berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Enggak cukup sholat 5 waktu, enggak cukup Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Itu tidak bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Maka penghapusnya apa? Penghapusnya harus ada penghapus khusus, yaitu apa? Yaitu dengan at-taubah, taubat. Bagaimana caranya taubat? Pernah kita jelaskan ada 3 step untuk bertaubat. Yang pertama adalah an yukli anil maksiyah, dia harus tinggalkan maksiat tersebut. Yang kedua adalah wa an yandama alaih, dia harus sesali, harus menyesal, minta ampun kepada Allah supaya dia tangisi dosa tersebut. Dan yang ketiga adalah wan ya'zima alla yauda ilaiha abada, dia harus bertekad untuk tidak mengulanginya lagi selama-lamanya. Ini kalau dosa itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dosa tersebut ada kaitannya dengan hak manusia, terkait harta, kehormatan, nyawa, maka dia harus meminta kehalalannya, atau dia harus mengembalikan hak tersebut. Misalnya dia mengambil tanahnya orang, bukan tanah dia, diaku tanahnya dia, buat sertifikat palsu misalnya, atau harta waris yang harusnya dibagi diambil sendiri misalnya. Maka nanti nggak bisa dia itu kemudian saya sudah taubat gitu. Nggak bisa. Sholat 5 waktu, dia sholat rajin, Jumatnya rajin, Ramadannya rajin saja, belum tentu bisa menghapuskannya. Apalagi kalau ini ada hak orang lain, maka harus harus dikembalikan, harus diberikan haknya. Itu. Orang korupsi misalnya, dia korupsi misalnya 1 triliun, cuma dikenai denda 1 miliar misalnya, sudah saya taubat, enak, sudah di penjara, sudah taubat, maka tidak bisa, dia harus kembalikan harta tersebut, jika tidak akan ada nanti pengadilan yang harus dia lalui di akhirat kelak. Maka apabila terkait dengan hak orang lain, maka harus dipenuhi, dikembalikan hak tersebut. Maka ini berhati-hati dengan dosa-dosa besar. Tapi kalau kita bisa menjauhi dosa-dosa besar, maka ini adalah sebuah jalan keselamatan, Pak. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Jika kalian menjauhi dosa-dosa yang besar yang kalian dilarang darinya, maka nukaffir ankum sayyi'atikum, yang kecil-kecil kita hapus sudah. Yang kecil-kecil sudah nggak dianggap, sudah digugurkan sudah.
dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, dimasukkan ke dalam surganya. Ya. Maka di sini pentingnya kita apa? Mempelajari apa saja situ dosa-dosa besar. Apa saja dosa-dosa besar. Jangan-jangan kita ini enak-enak ternyata apa? Tiap hari dosa besar tanpa kita sadari. Gitu. Maka harus apa? Dipelajari. Oleh karena itu para ulama kita menulis kitab-kitab ya tentang dosa besar ini, diantaranya Al-Imam Adz-Dzahabi. Beliau menulis kitab Al-Kabair. Di situ disebutkan ada 70 ya dosa besar. Yang ya kalau kita baca itu kaget. Ya ternyata banyak dosa-dosa besar itu yang dilakukan oleh manusia saat ini dan dianggap sepele. Ya. Dianggap apa? Dianggap sepele. Ya. Seperti misalnya dosa riba. Ya, riba dianggap sepele. Ya. Minjam dengan bunga, gadai misalnya apa, ya. Kemudian ya ada bunganya. Ya, minjam ya kalau tidak tepat waktu ada sanksinya, ada dendanya. Banyak sekali apa? Hal-hal yang kita anggap sesuatu yang sepele, padahal itu adalah termasuk dosa besar. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Tastahsabuhu hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim." Kalian menyangka itu sesuatu yang ringan, yang sepele, padahal di sisi Allah itu adalah sesuatu yang besar, ya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang ada di antaranya. Ya. Idza ijtanabal kabair. Kalau dosa-dosa besar dijauhi. Ya. Jadi kita salat subuh, maka antara subuh dan isya ini Pak, seret dihapus. Ya. Nanti kita salat duhur sama subuh ini seret dihapus begitu. Ya. Tapi apa? Syaratnya selama dosa-dosa besar dijauhi. Ya. Karena kalau ada dosa besar itu tidak bisa dihapuskan dengan apa? Amal-amal saleh. Ya. Loh Pak Ustadz, saya sudah wudu itu kan dosa-dosa berguguran. Saya jalan ke masjid setiap langkah menggugurkan dosa. Ya. Saya sholat, ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat 5 waktu bisa menggugurkan dosa. Ya, betul. Tapi ada syaratnya, idza ijtunibatil kabair, kalau dosa besar dijauhi. Kalau ada dosa besar, misalnya, ya kita sholat isya, ya, kemudian subuh, ternyata di tengah-tengah kita apa? Kita ghibah, kita zina, kita riba, kita mencuri, kita, ya. Maka nggak bisa seret, itu nggak bisa Pak, ya. Ini yang besar-besar apa? Nggak bisa. Maka harus apa? Harus berhati-hati dari dosa-dosa besar. Ya. Selanjutnya hadis yang ketiga di sini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang dia bersuci dari rumahnya, thumma masya ila baitin buyutillah, kemudian dia berjalan menuju rumah di antara rumah-rumah Allah. Jadi jalan ke masjid Pak. Ya. Maka bersyukur bapak-bapak yang ya rumahnya dekat masjid, ya bisa berjalan ke masjid. Ya. Maka ini apa? Ini keutamaannya besar Pak. Ya, apalagi ketika sholat subuh, sholat isya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, basyiril masyaina bidzalmi ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang masyaina yang sering, yang banyak berjalan kaki menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam kegelapan malam, ya. Berikanlah mereka kabar gembira dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Ya. Nah ini yang ya, cahaya ini yang diminta oleh orang-orang beriman. Ya Rabbana atmim lana nurana. Ya. Ya Allah apa? Ya, sempurnakanlah cahaya kami. Karena apa? Nanti di hari kiamat akan ada kegelapan. Jadi setelah panas, ya terang benderang, akan ada kegelapan.
Maka di situ manusia akan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fayu'tauna, ya, kullu 'abdin nurahu. Maka setiap hamba nanti akan diberikan cahayanya masing-masing, qadru a'malihim, sesuai dengan kadar amal-amal mereka. Ya. Ada yang diberi cahaya seperti matahari, terang benderang, Pak. Ya. Ada yang diberikan cahaya seperti gunung, ya, gunung yang besar, ya, yang berjalan di hadapannya, terang. Ada yang lebih kecil, ada yang diberikan seperti pohon di tangannya, ada yang lebih kecil, ya. Sampai orang yang terakhir diberikan cahaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu rajulun, seorang lelaki, yu'ta nurahu, diberikan cahayanya ala ibhamai qadamaihi, di jempol kedua kakinya, Pak. Kecil lampunya itu, Pak, ya. Cahayanya apa? Di kedua jempol kakinya. Yudi utaratan wa yudfa utaratan. Kadang nyala, kadang mati, ya. Sudah kecil biar pet lagi, ya. Fa idza ata'a masya, kalau dia sedang terang dia berjalan, wa idza utfi aqam, kalau mati dia berhenti, gelap. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, semua itu tergantung amal-amal kita. Nah, termasuk berjalan ke masjid, ya, khususnya sholat isya, sholat subuh, ini luar biasa. Ya, bisa memberikan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Ya. Maka ini termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah berjalan kaki menuju masjid. Ya. Dan berjalan kaki ini memang manfaatnya banyak sekali, Pak. Ya. Dan memang memiliki keutamaan besar. Makanya dalam hadis tentang salat Jumat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man ghassala waqtasal wa bakkara wabtakar, ya, thumma masya ilal masjidi wa lam yarkab. Barang siapa yang dia mandi hari Jumat, kemudian segera berangkat ke masjid, kemudian dia jalan dan tidak menunggang kendaraannya. Jadi jelas, kata Nabi SAW, syaratnya apa? Jalan dan tidak menunggang kendaraannya. Maka kata Nabi, falahu bikulli khutwatin, maka dengan setiap langkahnya ke masjid Jumatan ini, Mbak, ya, dihitung setiap langkahnya itu adalah ajru sanatin, pahala setahun penuh. Satu langkah 1 tahun, satu langkah lagi 1 tahun, bayangkan, Pak. Ya. Qiyamuha wa siyamuha, pahala setahun sholat, pahala setahun puasa. Ya. Maka jangan diremehkan kita, Pak. Berangkat ke masjid, jalan itu jangan diremehkan, Pak. Syukuri benar-benar nikmat kita bisa jalan ke masjid. Ya. Nabi SAW, beliau setiap pekan, Pak, ya, setiap dalam riwayat setiap hari Sabtu, beliau jalan dari rumah beliau ke Masjid Quba. Jalan, Pak. Ya. Kalau sekarang itu kalau dari Madinah, ya, Masjid Nabawi ke Quba itu kan ada treknya itu, Pak, ya. Nah, biasanya naik kereta golf atau, ya, ada yang, ya. Nah, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, beliau berjalan, ya, dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Lumayan, Pak, sehat, ya kan? Ini menunjukkan apa? Memang berjalan kaki ini adalah, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan menuju masjid, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang dia sudah berwudu dari rumahnya, tsumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berjalan menuju rumah di antara rumah-rumah Allah. Berarti salatnya di mana, Pak? Salatnya di masjid, ya, bagi bapak-bapak, ya. Ini keutamaan salat di masjid. Liyaqtiya faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan salat fardu. Ya. Maka untuk salat fardu 5 waktu, Pak, laksanakanlah di masjid. Pahalanya besar sekali. Ya, pahalanya apa? Besar sekali. Ya. Jangan sampai kita malas ke masjid. Ya, kalau malas ke masjid rugi besar. Rugi, Pak. Ya, setiap langkahnya itu apa? Bisa menggugurkan dosa, bisa, ya, meningkatkan derajat, bisa, ya, menghasilkan pahala besar setiap langkahnya.
Padahal nanti kita akan apa? Butuh banyak pahala, akan ditimbang. Maka setiap langkah kita itu akan apa? Menghasilkan pahala besar. Kanat khutwatahu, maka setiap dua langkahnya, langkah kaki kanan dan langkah kaki kiri, ihdahuma tahuttu khati'atan, maka langkah yang satu menggugurkan dosa-dosa, wal ukhra tarfa'u darajatan, dan langkah yang lain mengangkat derajatnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Maka ini motivasi untuk bapak-bapak sekalian untuk sering-sering berjalan menuju masjid. Sholat 5 waktu di masjid. Jangan sampai ketinggalan karena kita akan rugi besar. Selanjutnya hadis yang keempat. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain disebutkan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum fa ahsanal wudu." Apabila seorang di antara kalian dia sudah berwudu, dia baguskan wudunya. Tsumma kharaja ila shalah, setelah itu dia berangkat menuju salat ke masjid, Pak. Lam yarfa qadamahul yumna, tidaklah dia mengangkat kaki kanannya, illa kataballahu azza wa jalla lahu hasanah, melainkan Allah catatkan baginya satu kebaikan. Walam yada' qadamahul yusra, dan tidaklah dia meletakkan kaki kirinya, illa hatta Allahu azza wa jalla anhu sayyi'atan, melainkan Allah gugurkan darinya satu kesalahan. Maka ini Pak, berjalan kaki ini setiap langkahnya kanan kiri ini mengangkat derajat, menghapuskan dosa, menghasilkan pahala, menghapuskan dosa. Hadis tadi adalah riwayatnya Abu Dawud di dalam sunannya. Selanjutnya hadis yang kelima. Tusallil malaikatu ala sahibiha ma jama fi musallah. Yaitu malaikat akan mendoakan orang yang dia salat berjamaah, Pak, selama dia masih berada di tempat dia sholat. Wa huwa fi sholatin madamati sholat tahbisu, begitu pula ketika dia menunggu sholat, maka dia akan seakan-akan berada dalam keadaan mengerjakan sholat selama dia nunggu sholat tersebut. Jadi ketika nunggu qomat, seakan-akan kita Pak sedang sholat subuh. Kita nunggu sholat subuh nih, nunggu qomat, atau bahkan datang ke masjid, sholat qobliyah misalnya, kemudian nunggu, maka selama nunggu tersebut setiap detiknya itu seperti pahala kita sholat subuh, Pak. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajah. Salatnya seorang berjamaah itu lebih baik daripada salatnya di rumahnya, daripada salatnya di pasarnya, di kantornya, sebanyak 20 sekian derajat. Bid'an wa ishrina darajah. Bid'an itu 3 sampai 10. Jadi 20 sekian derajat gitu. Dalam beberapa riwayat 27 derajat. Ada juga beberapa riwayat lainnya 25 derajat. Wa dzalika anna ahadahum idza tawadda fa ahsanal wudu'a. Dan hal tersebut adalah ketika seorang di antara kalian dia berwudu, dia baguskan wudunya. Ini syaratnya, Pak. Maka berwudu harus apa? Harus bagus, harus sempurna, harus belajar ilmunya, Rumah ajal masjid, kemudian dia berangkat ke masjid, layan hazu illa sholat, tidak ada niat keinginan kecuali ingin melaksanakan sholat. Jadi ke masjid bukan ingin apa? Bukan ingin pamer, bukan ingin membuat keributan, bukan ingin apa, Bu. Dia ingin sholat, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala.
La yuridu illa shalah, dia tidak menginginkan kecuali melaksanakan salat. Falam yakhtu khutwatan, tidaklah dia melangkahkan satu langkah, illa rufi'a lahu biha darajah, melainkan akan mengangkat baginya satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan akan dihapuskan darinya satu kesalahan. Nah, ini saja, Pak. Ya. Jadi setiap langkah bisa, Pak, menghapuskan kesalahan, menggugurkan dosa. Hatta yadkhulal masjid, terus ya langkah-langkah itu mengangkat derajat, menghapuskan dosa sampai di masjid, Pak. Ya. Fa idza dakhala masjid, ketika sudah masuk ya bagian masjid, masuk ya, membaca bismillah ya, assalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli dunubi waftali abwaaba rahmatik, masuk kaki kanan. Fa idza dakhala masjid, kalau sudah masuk masjid Bapak sekalian, kana fis sholati ma kanatis sholatu tahbisuh, begitu kaki kita itu masuk, Pak, ya, maka kita seakan-akan berada dalam keadaan sholat selama sholat itu masih menahan kita. Kalau masuk tadi pagi ya, kemudian sholat tahiyatul masjid ya, qabliyah subuh, terus duduk, Pak, ya, duduk, maka Pak, selama nunggu itu seperti kita mengerjakan sholat yang kita tunggu, Pak, ya. Jadi kalau misalnya waktu antara azan iqamahnya misalnya 25 menit ya, ini standarnya ya, 20 menit ya, maka Pak, selama itu pun seakan-akan kita sholatnya sendiri paling cuma 5 menit gitu, Pak. Tapi selama nunggu itu seakan-akan kita sedang melakukan. Jadi nggak usah, Pak, tidak usah kita ini kok lama sekali sih iqamahnya, tenang, Pak, ya. Karena apa? Karena setiap detiknya kita diberikan pahala besar. Ya. Maka ya, apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina adzan wal iqamah da'watun la turad. Doa antara azan iqamah itu enggak akan ditolak, Pak. Makanya ketika kita nunggu itu jangan apa? Yang ngelamun apa? Langsung angkat tangan berdoa, ya Allah, ya. Enggak akan ditolak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam riwayat lain, baina kulli adzanaini da'watun mustajabah. Antara setiap dua adzan, maksudnya adzan dan iqamah, di situ ada doa yang diijabah. Ya. Maka kita nggak usah apa? Nggak usah sibuk. Ini kok lama sekali iqamahnya, sudah jelas. Ya. Maka apa? Manfaatkan dengan berdoa. Itu. Ya. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, dan para malaikat akan terus menerus mendoakan kalian, madama fi majlisi ladzi shalla fi, selama dia masih di majelisnya, di tempat duduknya yang dia sholat tadi di situ. Ya. Ini apa? Yaqulun, para malaikat mendoakan, Allahumma rahamu, ya Allah, rahmati orang ini ya Allah. Allahumma gfirlu, ya Allah, ampuni orang ini ya Allah. Allahumma tub alaihi, ya Allah, terimalah taubatnya ya Allah. Ya, selama syaratnya malam yu'difi, selama dia tidak ganggu orang lain, malam yuhdifi, selama dia tidak batal wudunya. Ya. Jadi ketika kita setelah salat, Pak, ya, berzikir dulu, Pak. Selama kita zikir, itu malaikat terus mendoakan, ya Allah, ampuni hamba ini ya Allah, ya Allah, sayangi hamba ini ya Allah, ya Allah, berikan taubatmu ya Allah sama hamba ini, terus ya Allah, sayangi ya Allah, berikan ampunanmu, berikan taubat ya Allah, sayangi, terus begitu, Pak. Ya. Jadi selama kita duduk di tempat kita tadi sholat, maka selama itu pula, Pak, malaikat akan mendoakan kita. Nah, jangan buru-buru, ya. Jangan buru-buru pengen pindah duduk, ya. Makanya dulu sahabat Abu Bakar Siddiq, ya, dalam satu riwayat, ketika beliau ada keperluan, beliau taruh dulu sorbannya. Ya, kemudian kata beliau, saya akan kembali, kata beliau. Ya. Padahal nggak ada orang, Pak.
Kenapa? Karena dia tahu para malaikat ada di situ. Ya, saya tak balik ini, gitu. Ya. Artinya apa? Artinya ya hendaknya kita beriman ya kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk akan adanya malaikat. Dan di antara apa? Tugas malaikat adalah mendoakan orang-orang yang sudah sholat berjamaah, kemudian tetap di tempatnya apa? Didoakan sama para malaikat. Ya, dan ini juga menunjukkan keutamaan sholat berjamaah. Ya, keutamaan sholat berjamaah. Karena hadis ini tentang apa? Tentang sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat di rumah. Makanya kalau kita nggak ke masjid itu rugi, Pak. Ya, rugi besar. Karena orang-orang pulang dari masjid itu bawa banyak pahala. Ya, orang pulang dari masjid itu apa? Membawa banyak pahala. Sedangkan yang nggak ke masjid, ya, nanti tidak membawa apa-apa. Maka bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-6. Intidaruha ribatun fi sabilillah. Yaitu salat lima waktu, ya. Ketika kita menunggu salat lima waktu, ini adalah bentuk perjuangan, ya. Di jalan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadisnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bi khataya?" Maukah kalian aku beritahukan kepada amalan yang dengannya Allah bisa menggugurkan dosa-dosa. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat, ya, mau nggak tak kasih tahu ini amalan yang bisa dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa kalian. Banyak dosa dihapus, ya. Wa yarfa'u bihi darajat, dan bisa mengangkat derajat yang tinggi nanti di surga kelak. Qalu bala ya Rasulullah, maka para sahabat pun menjawab, iya ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Apa itu amalannya? Qal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 amalan. Yang pertama adalah isbagul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu di saat-saat yang dibenci, di saat-saat yang berat. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, banyak berjalan tuh, Pak. Ya. Khuta itu artinya langkah. Ya. Banyak melangkah ke masjid. Ya. Dan yang ketiga, intizarus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Fadzalikum ribat, itulah ribat, perjuangan. Ya. Maka di sini dalam hadis yang mulia ini, hadis sahih riwayat Muslim, ada 3 amalan. Yang pertama adalah isbagul wudu 'alal makari, menyempurnakan wudu pada saat-saat yang dibenci. Ya. Wudu itu Bapak Ibu sekalian, ya, diwajibkan ketika apa? Kita mau sholat fardu, harus, ya. Kalau tidak punya wudu nggak sah sholatnya. Ya. Kemudian juga disunahkan, ya, misalnya ketika mau baca Al-Quran, ya, ketika mau tidur, ya, bahkan dianjurkan setiap kali kita batal, Pak, setiap, ya, setiap buang air kecil misalnya, setelahnya Pak berwudu, atau buang angin wudu, ya. Bahkan disunahkan setiap kali kita mau sholat fardu, kita masih punya wudu, boleh wudu lagi, Pak. Gitu. Ya. Jadi meskipun kita sudah masih punya wudu ini, Pak, ya, kemudian masuk waktu sholat duhur misalnya, wudu lagi, nggak apa-apa, boleh. Ya. Dalilnya diantaranya hadisnya Umar bin Khattab, ya, ketika terjadi penaklukan kota Mekah, Fatuh Makkah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau melaksanakan beberapa sholat dengan satu wudu, ya, artinya, ya, sholat duhur, ya, kemudian ketika sholat asar beliau nggak berwudu, ya, langsung sholat. Ketika maghrib juga nggak wudu, ya, pakai wudunya duhur tadi, Pak. Maka kata Umar, ya Rasulullah, sesungguhnya kami melihat engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Ya. Apa wahai Umar?
engkau melaksanakan beberapa sholat dengan satu wudu. Gitu. Ya. Kata para ulama apa? Ya, ini menunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya setiap sholat wudu. Gitu. Meskipun apa? Belum batal wudu begitu. Ya. Tapi disunahkan, ya boleh, ya, untuk menambah pahala, menambah cahaya di atas cahaya. Ya. Maka ada saat-saat emang, ya kadang kita kan malas Pak, ya, sudah mau tidur, ya kan, sudah mau tidur, aduh wudu, ya kan, karena kan wah langsung tidur saja begitu. Ini kalau kita maksakan diri kita, ini sunnah nih, ya, wudu, begitu, nah itu pahalanya besar sekali Pak, ya. Apalagi ketika sudah wudu, mau tidur, sudah zikir, macam-macam, pasti kalau ini tiba-tiba, ya, buang angin, ya, dus, begitu, waduh batal nih, ya, wudu lagi, begitu kan, ya, itu kan berat sekali Pak, ya. Yang pertama tadi mau tidur aja apa males, apalagi sudah, ya, 5 watt kemudian batal wudunya, tambah berat lagi. Tapi apa? Ya, isbagul wudu alal makari. Ya. Maka ketika yang saat-saat yang kita malas berat wudu, kita paskan wudu Pak, itu pahalanya besar sekali Pak. Ya. Tadi ya setiap batal wudu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Bilal, ya Bilal, sami'tu syara'na 'alaik fil jannah. Saya mendengar suara terompahmu di surga. Suara sendalmu, srek-srek gitu. Ya. Dikasih tahu ini suara sendalnya Bilal di surga. Itu. Maka kata Nabi SAW, ya Bilal, ayu amalin, ya, amal apa arja'in daka fil Islam yang benar-benar kamu harapkan. Ya, semenjak kamu masuk Islam, yang amalan yang benar-benar kamu jaga, ya, kok bisa menghasilkan apa? Sendalmu di surga, begitu. Orangnya masih capek-capek di dunia, bersusah payah, azan tiap hari, sholat tiap hari, tapi apa? Sendalnya sudah di surga. Berarti kan apa? Dijamin surga Pak. Gitu. Kok bisa Bilal? Amalan apa sih? Gitu. Maka kata Bilal, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang lebih saya harapkan dalam Islam, melainkan tidaklah saya batal kapan saja, baik itu siang malam, ya, melainkan saya pasti berwudu setelahnya. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Disunnahkannya kita berwudu setiap kali. Kan males Pak. Aduh, ya. Mau wudu lagi, ya. Baru selesai wudu, batal lagi. Ya. Maka di situ apa? Pahalanya besar Pak. Ya. Bisa menggugurkan dosa-dosa. Kemudian yang kedua adalah kasratul khuta ilal masjid, banyak melangkah ke masjid, banyak jalan Pak. Ya. Makanya para sahabat itu ada yang rumahnya itu 2 kilometer dari Masjid Nabawi Pak. Ya, itu jalan. Terus sama para sahabat itu dinasehati. Ya. Ada yang rumahnya 6 kilo Pak. Ya. Di mana itu? Ya. Di, ya, bagian selatan masjid atau di bagian utara masjid, ya, arah utara, ya, 6 kilo, ya. Tapi setiap hari 5 waktu ke masjid, luar biasa, Masjid Nabawi Pak, ya. Maka sahabat ini kan rumah kamu jauh, kamu naik inilah, beli onta, ya, atau rumahmu pindah ke sini gitu, jangan jauh-jauh di sana, kasihan begitu kan. Maka kata sahabat ini, demi Allah, ya, meskipun dikasih rumah mepet di samping temboknya Masjid Nabawi, saya nggak mau katanya. Karena saya tahu setiap langkah saya itu dicatat. Ya, setiap langkahnya dicatat Pak. Luar biasa hebatnya para sahabat itu. Ya. Kalau kita kan, wah males, ya, rumahnya jauh, alasan, ya, kenapa nggak ke masjid Pak? Oh, jauh, muter-muter Pak. Ya. Ya. Maka dahulu para sahabat nama luar biasa semangat mereka Pak. Ya. Karena mereka benar-benar yakin bahwasanya apa? Setiap langkahnya ini dicatat sama malaikat, dijamin sama Allah nanti akan diganti. Ya. Lelah letihnya kita itu akan diganti, dan itu baik. Ya. Orang banyak berjalan itu sehat. Ya. Seorang lelaki justru ketika dia kurang berjalan,
akan banyak masalah ya, kesehatan dan sebagainya, Pak. Ya. Maka ini juga menunjukkan keutamaan sholat berjamaah. Ya, karena berjalan ke masjid berarti sholat berjamaah. Makanya sekali lagi rugi kalau kita tidak ke masjid, ya rugi besar, Pak. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Nabawi itu untuk apa sih, Pak? Allah perintahkan Nabi untuk bangun masjid itu ya untuk sholat jamaah, Pak. Ya, makanya Nabi bilang, ayo sholat ke masjid. Sudahlah sholat aja di rumah kalian saja, gitu. Ya, ya buat apa masjid, gitu kan? Bahkan sampai ada azan loh, Pak. Ya, Nabi SAW sampai bingung, ini manggil orang pakai apa ya? Sampai bingung bermusyawarah sama sahabat. Oh, pakai api saja, nggak mau. Pakai apa namanya? Ya, kentongan aja, oh, nggak mau. Pakai ya macam-macam, ya lonceng nggak mau. Maka turunlah syariat adzan luar biasa, Pak. Sampai turun syariat dari langit, Pak. Ya. Berarti kan apa? Sholat jamaah ini memang nggak main-main begitu. Ya, maka kita harus mentakzimkan. Ya. Sebagai seorang muslim ada adzan, ada masjid itu, ya. Ini syariat Allah yang luar biasa, nggak main-main. Ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah wantizarus shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat. Ya. Setelah ya sholat fardu ke sholat fardu lainnya. Ya. Biasanya yang paling dekat itu adalah sholat maghrib ke sholat isya, Pak. Ya. Karena itu yang paling dekat, Pak ya. Ya boleh saja Bapak nunggu sholat subuh sampai nanti duhur, monggo. Ya. Tapi masa nggak kerja, nggak ya? Wah, Bapak ini di masjid terus begitu kan? Maka apa? Ya, maghrib ke isya. Ya, maghrib ke isya. Nabi SAW pernah, ya, kata sahabat Anas bin Malik ya, atau Al-Barra, ya, kalau tidak salah, ketika beliau sedang duduk di masjid, ya kata beliau, kami sudah sholat maghrib, faraja aman raja, wabaki aman baki ya. Yang pulang-pulang, yang tetap duduk ya tetap duduk. Maka tiba-tiba Nabi SAW keluar dari kamar beliau, ya, sambil menyincing sarung beliau diangkat, ya, terburu-buru berarti kan, ya. Kemudian beliau bertanya, sedang apa kalian? Ya, apa yang kalian lakukan? Kami ada yang baca Quran, ada yang zikir, ya, ada yang berdoa, ya. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memuji kalian di hadapan para malaikatnya. Ya. Jadi barusan Allah Subhanahu Wa Taala apa? Memuji kalian, membanggakan kalian ini, ya, di hadapan para malaikatnya. Allah berkata, "Unzuru ila ibadi wajau faridatan wa hum yantadiruna ukhra." Ini loh, lihat hamba-hambaku ini. Dibanggakan sama Allah, Pak. Ya Rabbul Alamin, pemilik semua galaksi ini, Pak. Ya. Katalah, Pak, ini lihat hamba-hambaku ini. Ya. Mereka telah melaksanakan kewajiban dan menanti kewajiban lainnya. Sudah sholat maghrib, menunggu sholat isya. Maka ya luar biasa. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini juga salah satu amalan yang bisa mengangkat derajat, menghapuskan dosa-dosa. Ya, menunggu sholat setelah sholat. Ya. Alhamdulillah kalau misalnya antara maghrib, isya ada pengajian begitu ya. Sehingga apa? Ya sambil nunggu plus dapat pahala majelis ilmu begitu. Ya. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Sampai hadis yang ke-6 ya. Selanjutnya apabila ada pertanyaan dari Bapak sekalian, silakan untuk ditanyakan, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan jika ada pertanyaan dari Bapak sekalian. Dari Ibu, silakan jika ada pertanyaan dari Ibu. Dari Bapak, ada pertanyaan?
Dari ibu ada pertanyaan? Tidak ada nggih? Ada? Nggak ada. Nggih. Alhamdulillah jika tidak ada pertanyaan ya insya Allah berarti sudah jelas ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita ilmui. Karena ilmu tidak akan menjadi bermanfaat kecuali apabila kita mengamalkannya. Al-ilmu bila amalin kasyajar bila thimar. Ilmu tanpa amal adalah seperti pohon yang tidak berbuah. Kita ingin makan buah mangga, ya, kita nanam pohon mangga karena ingin makan buah mangga, ya. Tapi ketika kita pohonnya itu tidak berbuah, maka selamanya kita tidak akan mungkin bisa makan buah mangga tersebut. Oleh karena itu ilmu ya yang kita pelajari adalah hendaknya kita bisa mengamalkannya, dan tidak mungkin kita bisa mengamalkan ilmu tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, memberikan kelapangan dalam hati kita untuk bisa menerima ilmu tersebut dan memberikan taufik sehingga kita bisa mampu untuk mengamalkannya. Betapa banyak orang yang mereka membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW, tapi tidak bisa mengamalkannya. Karena apa? Tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan betapa banyak di zaman Nabi SAW orang yang mendengar Al-Quran langsung dari Rasul SAW, didakwai langsung oleh Nabi SAW, tapi apa? Tapi tidak beriman, tetap dalam keadaan kufur, tetap dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita senantiasa memohon taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui, mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dan juga saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita sekarang berada di bulan Muharram, di antara bulan-bulan mulia, khususnya kita berada di 10 hari pertama di bulan Muharram ini, yang mana dahulu para sahabat, para tabi'in, ya, orang-orang soleh sebelum kita, kanu yu'adzimuna salasa asyarat, mereka mengagungkan 10 hari yang 3. Apa saja? Yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan 10 hari pertama di bulan Muharram. Ya. Saat ini kita berada di tanggal 9 Muharram, ya. Dan besok tanggal 10 Muharram, ya, dianjurkan untuk berpuasa Bapak Ibu sekalian. Ya. Seluruh di bulan Muharram ini kita perbanyak puasa. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan as-siyam fi syahrillahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan, ya, adalah berpuasa di bulan Muharram. Artinya apa? Puasa yang terbaik itu di Ramadan, Pak. Puasa wajib, ya kan? Maka ranking keduanya setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan ini, yaitu bulan Muharram. Ya, berarti pahalanya apa? Besar, ya. Level kedua, ranking kedua setelah puasa Ramadan. Maka hendaknya kita perbanyak puasa di bulan Muharram ini. Ya, entah itu Senin Kamis, ya, atau bahkan puasa Daud. Khususnya besok tanggal 10. Ya, khususnya apa? Besok tanggal 10 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumi Asyura ahtasibuhu indallah an yukaffira sanata allati qablaha." Berpuasa di bulan Asyura, saya mengharapkan pahalanya di sisi Allah bisa menggugurkan dosa setahun yang lalu. Ya. Jadi dosa setahun, Pak, bisa dikurangi, dienteng-entengi, Pak. Ya, dosa kita banyak, bisa apa? Bisa dikurangi. Ya. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita kehilangan kesempatan yang mulia ini, ya. Dan juga sebenarnya hari ini juga, ya, juga dianjurkan puasa. Maka bagi mereka yang berpuasa, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan taufiknya kepada kita sekalian. Aku qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.